Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina Muhammad ala nabiyyina Muhammad ala habibina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fid darain min kulli makruhin wa su'in yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan, digerakkan, dipertemukan oleh Allah dalam satu majlis, dalam satu amalan, dalam satu acara yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan terus syukur kita sewaktu kita dapat beribadah kepada Allah, sewaktu kita dimudahkan berada dalam amalan yang diridhai oleh Allah. Karena keberadaan kita di sini, kesenangan kita berada di tempat ini tidak lain adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua makhluknya senang untuk beribadah, senang untuk berzikir, senang berada di majlis. Kita lihat sendiri banyak di sana di luar yang tidak suka, tidak senang untuk bersama-sama dengan kita berada dalam amalan daripada amalan orang-orang soleh, amalan yang diperintahkan Allah, amalan yang selalu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah khususnya kita di akhir zaman ini. Sangat sedikitnya orang-orang yang senang bermunajat, senang berzikir, senang bersolawat. Banyak yang terbawa arus, banyak yang berkelimpangan dalam kemaksiatan, dalam kemurkaan. Maka sewaktu kita berada di majlis semacam ini, kita ucapkan alhamdulillah atas karunia Allah, atas taufik Allah, atas hidayah Allah. Karena keberadaan kita sekarang ini di dunia, potret kita besok di akhirat, foto kita di akhirat, majlis yang akan kita duduki atau berada di akhirat nanti. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita besok di akhirat, tapi kita dapat melihat apa kesenangannya sewaktu di dunia, apa kebiasaannya sewaktu di dunia, majlis apa yang suka dia berada di tempat itu sewaktu di dunia. Itulah besok nasibmu besok di akhirat. Karena keberadaan kita Allah yang menentukan.
Maka sewaktu hati kita senang bersama orang-orang soleh, bersama orang yang akan membimbing kita ke jalannya para waliullah, ke jalannya Rasulullah, di situ kita bersyukur dan minta selalu kepada Allah agar dapat kita istiqamah, agar tetap di garisnya orang-orang soleh, agar tidak berubah hati ini, karena ini yang menentukan kita besok di akhirat. Bersama siapa kau di dunia? Senangnya apa yang kau lakukan di dunia? Ini menunjukkan nasibmu besok di akhirat. Semua kemudahan yang Allah berikan, bila kemudahan itu baik, maka berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Siapa saja Allah menghendaki dia menjadi penduduk sorga, akan disenangkan sewaktu di dunia beramal amalan orang-orang ahli sorga. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga kita tetap di jalannya orang-orang soleh. Semoga tidak terbawa oleh rayuan-rayuan setan, tidak terbawa oleh budaya barat, tidak mengikuti hawa nafsu, bahkan tetap istiqamah, selalu bersama mereka di dunia, agar kita besok insya Allah dibangkitkan bersama mereka. Selalu berada di garisnya guru-guru kita, niscaya kita besok insya Allah dibangkitkan bersama guru-guru kita. Amin ya Allah. Pegangi ini, umur kita berjalan tanpa sadar, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, itu mengurangi jatah yang Allah berikan kepada kita. Itu menunjukkan tambah dekatnya kita ke alam kubur. Itu menunjukkan bahwa kita tidak lama lagi akan tinggalkan dunia yang fana ini. Jadilah orang yang suka, senang pada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Majelis kita insya Allah sebagai misi raksasa yang dibawa oleh guru kita Romo Kiai Ahmad Asrori. Semoga Allah selalu merahmati di alam kuburnya ya Allah, membalas kebaikan-kebaikannya ya Allah, tidak mensia-siakan perjuangannya ya Allah, dan kita selalu insya Allah ikut menghidup-hidupkan misi yang telah dibawanya. Amin ya Allah. Sangat sedikit di sana merusak, di sana menyesatkan, di sana merayu, di sana ya Allah. Kita hidup di zaman di mana sangat langka, sangat sedikit kita dapati orang-orang soleh, majlis-majlisnya orang soleh, majlis-majlis yang selalu diingatkan oleh Rasulullah. Sedikit di sana maksiat, di sana kemurkaan, di sana kemungkaran. Naudzubillah min dzalik. Ngeri, ngeri, ngeri. Dunia tambah nampak, tanda-tanda kiamat selalu nampak, kelihatan. Apa yang diingatkan Nabi sudah mulai terus nampak. Bukan saja dari luar, bukan saja dari setan, bukan saja dari iblis, sampai dari dalam sendiri, dari ulamanya sendiri, dari da'inya sendiri. Sudah diingatkan Rasulullah akan timbul manusia-manusia semacam itu, akan menghalalkan yang haram, akan menjual agamanya, akan berubah akidahnya, sudah disebutkan oleh Nabi. Hati-hati kita terbawa, hati-hati kita menceng, hati-hati kita ikut. Pegangi orang-orang yang sudah jelas soleh, pegangi jalannya para waliullah,
pegangi apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, fanatiklah dengan Nabi Muhammad. Apa yang datang dari Nabi Muhammad akan aku pegang erat-erat, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kalau kita dapati orang-orang yang menyeleweng, yang keluar dari garisnya Nabi Muhammad, sekalipun ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, bahkan nampak sebagai seorang ustadz, dai, kiai, ulama, tapi jalannya keluar dari garis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah menegaskan itu haram dalam hadisnya, lalu berani mengatakan itu benar, itu baik, itu bagus. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan ikuti ulama, kiai, ustadz, habib yang berada dalam garisnya Nabi Muhammad. Hidup mati bersama Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ingat kuburan kita, kematian kita, perjalanan yang jauh nanti yang akan kita alami. Ketentuannya hanya sekarang sewaktu di dunia. Selamatkah kau atau tidak? Tetapkah kau atau tidak? Betulkah amalanmu mengikuti amalan yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Pegang. Sayangi diri kita. Sayangi diri kita. Kita tidak lama di dunia. Di dunia sedang diuji. Ujian terus datang kepada kita. Betulkah amalan kita? Betulkah akidah kita? Betulkah jalan hidup kita? Terus liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lulus atau tidak? Selamat atau tidak? Husnul khotimah atau tidak? Besok bisa bareng dengan guru-guru kita atau tidak? Besok bareng dengan orang-orang soleh atau tidak? Besok di bawah bendera Nabi Muhammad atau tidak? Diakui oleh Nabi Muhammad atau tidak? Terus tanyakan pada diri kita sewaktu kita berada di dunia, sehingga kita selalu menasehati diri kita agar tetap istiqamah, agar tetap menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan di jalannya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah. Ngeri fatwa-fatwa yang naudzubillah, yang menyesatkan, tambah timbul. Kita tidak usah kecil hati. Yang penting diriku, istriku, anakku, itu yang akan ditanya oleh Allah. Itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Aku ingatkan kalau mereka mau. Aku beritahu kalau mereka mau. Aku ceramah kalau mereka mau. Tidak, tugasku hanya menyampaikan. Tugasku hanya menyampaikan. Selain daripada itu tidak, kecuali diriku, anakku, istriku. Semua keluar dari majelis ini nengok kepada anak dan istrinya. Aku hadir majelis, aku senang orang soleh, aku mau di jalannya guru kita, aku mau ngikuti thariqah. Istriku, anakku, gimana? Tolong, kita nggak bisa selamat kecuali anak dan istri kita bersama kita. Kita sholat, anak kita dan istri kita harus sholat. Kita bangun untuk sholat subuh, istri dan anak harus ikut bangun bersolat subuh. Kalau tidak, jangan harapkan kita selamat. Allah sudah ingatkan kepada kita, ingin selamat dirimu dan keluargamu, selamatkan daripada api neraka. Tidak sekedar diri kita, yang penting aku hadir, yang penting aku sholat, yang penting aku zikir, lainnya tidak mau, terserah. Oke, untuk orang lain, diri kita dan keluarga kita tidak, harus. Karena aku tidak akan selamat
kecuali anak dan istriku ikut berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Koreksi diri kita. Sudah banyak ceramah, sudah banyak kiai, banyak ulama. Kita krisis orang soleh, bukan krisis ulama, bukan krisis dai. Ini tolong jadikan suatu pelajaran, suatu peringatan buat diri kita di majelis yang sangat baik ini, yang diridhoi oleh Allah ini. Ini majelis dicari oleh malaikat, dicari oleh malaikat. Sayyahun keliling di dunia, sana maksiat, sana ribut dengan dunia, sana sedang berbuat ini, sana sedang main-main ini. Mana yang berzikir? Mana yang bermunajat? Mana yang menghadap kepada Allah? Mana yang sedang tawajjuh ila Allah? Dicari. Karena sedikitnya, banyaknya yang lalai, banyaknya yang terbawa oleh arus. Bahkan kalau sudah didapati melaporkan kepada Allah, lihatlah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim, di mana diterangkan hal itu dilaporkan kepada Allah. Maka Allah bertanya, mereka kumpul, mereka berzikir, mereka bermunajat, ingin apa? Minta apa? Malaikat menjawab, ya Allah, tidak lain kecuali mereka mengharapkan sorgamu ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ingat terus sorga Pak, sangat indah, sangat indah. 1 jam kalau kita masuk ke sorga, keluar lagi kembali ke dunia, kita akan melihat dunia dengan istananya, dengan tempat-tempat yang mewahnya, semuanya hina, semuanya bobrok, semuanya jelek. Dari keindahan sorga yang Allah ciptakan. Untuk siapa sorga itu? Allah janjikan untuk kita yang berada di majelis yang diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dunia hina, hina. Sebanyak berapapun duitmu, kemewahanmu, keindahan yang kau miliki, hina, dan sebentar akan ditinggalkan. Tidak lama lagi, semuanya temporer, semuanya sementara. Dari kehidupan dunia itu bahkan belum tentu membawa kebahagiaan. Kalau disangka kalau orang kaya pasti bahagia, maaf, belum tentu. Kalau pejabat berarti bahagia, tidak. Kalau rumahnya, tidak. Kalau mobilnya, tidak. Tipuan belaka, tipuan belaka. Kelihatannya menyenangkan. Kalau toh menyenangkan sekali, akan menangiskan 9 kali. Cari yang kekal, cari yang abadi, cari kehidupan yang hakiki. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki, betul-betul menyenangkan, kecuali besok bila kita selamat di akhirat. Amin ya Allah. Kita berjalan kematian, alam kubur, mahsyar, terus yang pada akhirnya dihadapkan ke sorga. Juga di sana ada neraka. Neraka tidak kosong, sorga tidak kosong. Neraka ada penduduknya, sorga ada penduduknya. Di mana kita akan menempatkan diri besok di akhirat, tergantung apa yang kita lakukan sewaktu di dunia. Jangan main-main dengan dunia, jangan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Tidak, kata Allah. Jangan disangka, wahai manusia dan jin, hidup di dunia untuk main-main, tidak. Biarkan binatang, biarkan hayawan, biarkan tumbuh-tumbuhan, biarkan yang lainnya. Manusia dan jin tugasnya ibadah kepada Allah, mempersiapkan diri untuk besok di akhirat. Sadari akan hal ini.
Bersihkan pemikiran ini. Kita muslim muslimah, kita umat Habibuna Muhammad. Hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia. Ingat terus, hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia. Hidup di dunia untuk hidup besok di akhirat. Aku bukan penduduk dunia, aku penduduk sorga. Amin. Amin. Di sini tempat kita mencari bekal. Lihatlah para waliullah, bagaimana berzikirnya, bagaimana sholat tahajudnya, bagaimana amalan-amalan ibadahnya. Itulah mereka orang-orang yang mendapatkan karunia taufik hidayah dari Allah, sehingga mereka terangkat derajatnya menjadi waliullah, kekasih Allah. Bila berdoa langsung digabulkan doanya oleh Allah. Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Pandangannya adalah pandanganku, pendengarannya adalah pendengaranku. Kenapa? Karena hidupnya di dunia bukan untuk dunia, untuk akhirat. Apa yang datang dari Rasulullah, dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad, langsung dijalankan, diamalkan, disibukkan, sehingga akhirnya derajatnya tinggi di sisi Allah. Lihat mereka, ada yang sholawatnya sehari 200.000 kali, ada yang tahajudnya semalam 500 kali, 500 rakaat, bahkan 1000 rakaat. Ada yang zikirnya, ada yang ini. Lihat sejarah mereka begitu indahnya. Tidak ada waktu kosong untuk bermain, tidak ada waktu kosong untuk ngobrol. Disibukkan, tahu diri. Aku dikasih makan, aku dikasih mata, aku dikasih tangan, aku dikasih, tidak dapat dihitung kenikmatan dunia. Apa di balik itu semua? Aku menjadi makhluk yang mulia, manusia, bukan binatang, bukan hayawan. Untuk ibadah, untuk ibadah, untuk ibadah. Rumah kita di mana? Besok di akhirat. Kehidupan kita di mana? Besok di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan kita kelompok yang selamat di akhir zaman ini. Amin ya Allah. Terus berkibar bendera salafun saleh, bendera para waliullah. Jangan biarkan musnah, hilang dengan hilangnya keadaan yang sangat mengerikan ini. Hidupkan apa yang kita dapati dari guru kita. Niscaya kita insya Allah sekalipun tidak dapat beramal seperti amalan mereka. Sholat tahajudku paling-paling berapa rakaat, zikirku hanya, sholawatku, amalanku jauh dengan apa yang dilakukan oleh mereka para waliullah. Jangan kecil hati. Selama kita mau mengikuti jejak mereka, selama di hati ini ada rasa cinta, sekalipun amalan kita jauh dengan amalan mereka, janji Rasulullah akan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Fayulhaqul muqassir bil musyammir, maka dikumpulkan yang muqassir seperti kita ini, sedikit ibadahnya, sedikit amal solehnya, hatinya ada rasa cinta kepada mereka, mau mengikuti jalan mereka, sekalipun jauh perbandingannya dengan mereka, dengan cinta itulah yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dibangkitkan seseorang bersama yang dicintainya. Amin ya Allah. InsyaAllah kita bareng dengan guru kita. InsyaAllah Rabaki Asrari mau menerima kita. InsyaAllah Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani mau mengakui kita dan memberikan syafaatnya. Amin ya Allah. Yang penting ada satu usaha, ada satu pendekatan. Jangan berpaling, jangan meremehkan, apalagi keluar kata-kata yang tidak baik. Deketi
niscaya kita akan diterima oleh mereka. Satu orang meminta syafaat kepada Sultan Al-Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani bertanya, "Ya fulan, kau minta syafaat untuk saudaramu itu yang meninggal. Isfa' lahu ya Sayyidi Syekh." Muridnya mengatakan, "Berikan syafaat kepada saudaraku itu yang baru meninggal." Syekh Abdul Qadir Jilani bertanya, "Apakah dia muridku?" Tidak. Tidak. "Apakah dia sering hadir di majelisku?" Tidak. "Apakah dia pernah silaturahmi kepadaku?" Tidak. Dicari oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada satu sebab agar aku memberikan syafaat yang dia lakukan. Ditanya muridnya, tidak. Hadir majelisnya, tidak. Ziarah pun tidak. Pernahkah dia bertemu dengan aku? Tidak, belum pernah. Dia itu. Apa yang pernah dia lakukan sehingga aku akan memberikan syafaatnya kepadanya? Saudaranya mengatakan, terus terang, tidak ada yang dia lakukan. Hanya pernah melihat hubar, debu, kafilah. Sewaktu Syekh Abdul Qadir Jilani bersama murid-muridnya lewat di padang pasir, kelihatan debu-debunya. Maka dia mengatakan, itu debunya kafilahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, wajib bagiku untuk memberikan syafaatnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Iqbal perlu pendekatan, perlu usaha, sampai ada rasa cinta, rasa senang, rasa ta'zim, karena mereka mendapatkan mandat dari Rasulullah untuk memberikan syafaat. Jangan sia-siakan. Dosa kita banyak, maksiat kita banyak, amalan kita, ibadah kita sedikit. Kematian akan kita datangi sebentar lagi dan akan mengalami perjalanan yang sangat jauh, mengerikan dan menakutkan. Bagaimana nasib kita besok di akhirat? Akankah kita masuk surga atau tidak? Akankah masuk surga tanpa neraka dahulu atau tidak? Cari sekarang ini sewaktu berada di dunia, sewaktu lagi ada kesempatan, sewaktu masih ada umur, sewaktu sebelum ajal datang. Karena ajal kita pasti akan datang. Sudah banyak saudara kita yang lebih muda, bukan lebih tua, berada di alam kubur, meninggal sebelum kita. Apakah kita tidak akan menyusul? Pasti. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kau lari dari kematian, kau ingin sehat, kau berusaha ke dokter, kau minum obat, kau olahraga, ketahuilah kata Allah, pasti akan meninggal, pasti akan wafat. Siapapun orangnya, sadari akan hal itu. Tidak usah pikirkan lainnya, pikirkan diri kita dan keluarga kita. Bagaimana nasib kita setelah kita meninggal dunia. Lihat guru kita, sakit pun masih terus berjuang. Karena itu bekal kita besok di akhirat. Jangan biarkan waktu berlalu. Saya tadi masuk ke dalam kampung ini, tertulis tertampang sebuah hadis. Orang-orang yang sudah masuk surga, sudah nikmat, sudah senang, sudah melihat segala-galanya yang begitu indah, masih merasakan hasrah, kerugian. Aduh, rugi aku. Sudah di surga masih rugi. Iya. Sewaktu ingat, waktu di dunia berlalu
dan aku tidak berzikir kepada Allah, aku tidak bermunajat kepada Allah, aku tidak berbuat amal soleh. Seandainya aku berzikir, seandainya aku bermunajat di waktu-waktu itu, niscaya derajatku jauh lebih tinggi di sorga ini, bukan derajat ini, bahkan naik lagi. Modal yang Allah berikan kepada kita, waktu kita. Tolong, jangan sia-siakan waktu. Jangan habis dengan televisi, jangan habis dengan HP, jangan habis dengan ngobrol yang tidak ada artinya. Pegang tasbih kita, pegang tasbih kita. Ini akan membawakan kita di jalannya orang-orang soleh. Al-Imam Al-Junaid, Sayyidut Ta'ifah, masih pegangan tasbih, pegang kemana-mana dengan tasbihnya. Muridnya sempat mengatakan, ya Imam, kau sudah kedudukannya sangat tinggi, waliullah yang sangat tinggi, masih pegang tasbih. Maka Imam Junaid mengatakan, ini yang menjadikan aku sampai ke sana. Pegang ini aku berzikir, pegang ini aku istighfar, pegang ini aku bersolawat, sehingga aku mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Kantongi tasbih kita kemana saja. Ada waktu kosong, ada waktu untuk kita berzikir, ada waktu, lakukan. Umur kita nggak tahu. Jangan bilang masih sehat, jangan bilang kuat, jangan bilang aku ini, enggak. Kematian tidak kenal waktu, tidak kompromi. Sehat meninggal banyak, ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang kaya meninggal, ada apa tidak? Yang kiai ustadz meninggal, ada apa tidak? Masih muda meninggal, ada apa tidak? Nabi mengatakan, aku tidak melangkah kaki kananku kecuali aku tidak yakin kaki kiriku bisa melangkah. Mungkin kaki kiriku sebelum melangkah Allah sudah cabut nyawaku. Jangan ghafil, jangan lalai. Depan kita kuburan kita, maut. Mau cari apa di dunia? Cari husnul khotimah, cari husnul khotimah. Cari kumpul besok agar dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Dua ini yang dicari, dan itu bisa didapati sewaktu kita berkumpul berzikir bersama-sama. Amin ya Allah, amin ya Allah. Jangan sia-siakan majelis yang telah dirintis oleh guru kita. Beliau dapati dari gurunya bersambung sampai Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, bersambung dari guru-gurunya terus sampai kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hidup sebagai umat Nabi Muhammad dan meninggal sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan besok dibangkitkan di bawah bendera Nabi Muhammad, masuk rombongan Nabi Muhammad. Dengan mereka orang-orang soleh mendapatkan syafaat sehingga dosa-dosa kita dilebur oleh Allah berkat syafaat Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membukakan hati kita, semoga Allah menyadarkan kita, semoga Allah menjadikan kita hamba Allah yang soleh salehah. Semoga Allah menetapkan kita di jalannya para waliullah. Nas'aluka ya Allah, thabbitna ya Allah, thabbitna ya Allah ala tariqi salafina salih ya Allah. Tetapkan kami di jalannya orang-orang saleh ya Allah. Dalamkan kecintaan kami kepada mereka ya Allah, sehingga kami mau mengikuti jejaknya ya Allah. Kami dan keluarga kami ya Allah, kami dan anak-anak kami ya Allah, kami dan santri-santri kami ya Allah, jamaah kami ya Allah, semuanya mencintai mereka para waliullah, mencintai orang-orang saleh, sehingga dibangkitkan bersama mereka ya Allah. Ya Rabb, di bulan yang mulia ini, bulan Rajab ya Allah, bulan istighfar ya Allah. Tidak selesai Ramadan, tidak selesai bulan Rajab ya Allah, kecuali Kau telah ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua dosa kami ya Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kami dan kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, yang telah mendahului kami ya Allah,
Ampuni semua kesalahannya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Senangkan di alam kuburnya ya Allah. Dan jagalah anak keturunan kami ya Allah. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat ya Allah. Di bulan ini kau wajibkan kepada umat Nabi Muhammad untuk sholat ya Allah. Berkat dari bulan Rajab ya Allah. Kuatkan kami semua ya Allah untuk mendirikan salat ya Allah, kami dan keturunan kami ya Allah. Allahumma ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa min dzurriyyati wa min dzurriyyati. Jangan sampai ada satupun yang meninggalkan salat ya Allah. Itulah pertama kali yang akan kau sidangkan kepada kami ya Allah. Itulah akhir daripada pesan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, bantuanmu ya Allah, inayahmu ya Allah, taufikmu ya Allah, hidayahmu ya Allah. Sebagaimana kau turunkan kepada mereka, turunkan kepada kami ya Allah. Sebagaimana kau senangkan para wali untuk ibadah, senangkan kepada kami ya Allah. Sebagaimana kau turunkan ya Allah, hidayahmu, taufikmu, berikan kepada kami ya Allah. Allahumma kama hadaitahum fahdina, kama a'antahum fa'inna, kama wafaktahum fawafikna ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, bittiba'is salihin ya Allah, wa fil qabri hasanah ya Allah. Raudhah min riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah. Wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah, jannatin na'im min ghairi sabki adab wala hisab wala iqab. Ya Rabb, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa qina adhab al-qabr, wa qina adhab al-qabr, wa qina adhab al-qabr, wa qina adhab ad-dunya, wa qina adhab ad-dunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.